Gua udah 1,5 tahun nggak makan kepiting, dan bini gue lagi pengen banget makan kepiting. Sorry, I don't know any other way. You're gonna be my dinner tonight. Hai guys, welcome back to RJ Cooking Show. Cooking show yang belum punya nama sampai sekarang. Hari ini kita akan belajar membersihkan dan masak one of my favorite things to eat, mud crab atau kepiting bakau. Nih. Oke, kali ini kita akan masak caramelized butter crab. Gua kemarin lihat banyak banget yang jual, khususnya di Tokped sih, dan harganya mahal-mahal. Luar biasa, tapi gue akan ajarin kalian gimana cara bikin di rumah yang mirip dan enak. Yang pasti harus coba di rumah. Oke, let's go. Oke, kita akan belajar cara bersihin dan juga masak kepiting bakau nih, mud crab. Pertama harus pilih kepiting yang segar, yang masih hidup. Run. Ini sebenarnya dia udah hidup segan mati tak mau, udah mulai lemes karena dia datangnya tadi siang, tapi ini masih hidup. Jadi kalau nggak bisa dapat yang hidup, mendingan masak yang lain karena dagingnya pasti amis. Nah, pertama biar nanti kalau dibersihin nggak berontak-berontak, ini unfortunately harus kita kill. Kita matiin dulu. Caranya bisa macam-macam, ada yang masukin ke freezer, ada yang direndam air es biar katanya tidur. Tapi kalau di freezer malah jadi kepiting beku. Nah, itu yang amis tadi dibilang. Nah, berdasarkan dulu gue diajarin chef gue, nggak tahu ini bener apa enggak, tapi jantung kepiting tuh katanya adanya di sekitar sini. Jadi tertusuk, mestinya dia langsung wafat. Oke, jadi big knife atau golok kalau punya. Oke, tuh, jadi dia shock. Oke, jadi dia sudah lemas. Next, kakinya yang tajam-tajam ini harus dibersihin, harus dipotong dan dibuang supaya nanti kalau makan nggak ketusuk. Jadi dibuang dulu satu. Crabs everywhere. Kalau udah, dan dia udah make sure dia udah nggak bergerak lagi ya, baru boleh buang talinya daripada nanti kecapit. Jadi panjang urusannya. Oke, buang talinya. Sip. Oke, kepiting bakau. Lalu kita patahin cangkang capitnya. Caranya pegang, puter, twist. Oke. Pegang, twist, cangkang. Capit cangkang lagi. Sip. Ini bisa dari belakang, bisa dari depan. Kita kupas. Congkel kanan, congkel kiri, oke? Sorry, biar kelihatan congkel kanan, congkel kiri. Masukin tangan, langsung buka. Seperti ini. Tada! Nah, ini insang, nggak bisa dimakan, pahit, buang. Sebelahnya juga. Ambil mangkok deh. Ya! mulutnya, karena mulutnya itu pasir semua isinya biasanya.
Tarik. Nah, tapi kalau ada ini ekornya juga dibuang. Nah, kalau ada sisa ini setelah airnya, nih yang hitam-hitam nih, brown. Nah, ini biasa orang Jepang bilangnya kani miso. Tapi biasanya tomale bilangnya. Nah, ini one of my favorite ingredients to cook, rasanya gurih. Jadi jangan pernah buang ini. Udang, lobster, kepiting. Itu banyak ini. Tomale namanya. Oke, ini kepitingnya udah. Gue beres-beres sebentar, lanjut kita bikin bumbunya. Oke, jadi kalau kepitingnya udah bersih, kita bisa siapin bumbunya. Bumbunya for caramelized butter crab, ada bawang merah, bawang putih. Nah, ini ada 2 tipe. Ada yang dipakai sebagai bilangnya kondimen dan bawang putihnya, ada juga yang sebagai bumbu. Bumbunya itu dari bawang putih sama kemiri. Juga seasoningnya micin dan garam, royco itu udah biasa. Sausnya ada saus kecap Inggris sama saus tiram. Ada bacon, ini baconnya beef bacon yang gue bikin sendiri. Nggak harus bikin sendiri, bisa beli di mana aja. Beef atau pork nggak ada bedanya di sini. Sama of course ada butter. Nah, butternya ini beli yang unsalted atau yang nggak asin. Kalau nggak ada beli yang salted nggak apa-apa, tapi ya garamnya kurangin gitu aja. And of course ada kepiting yang udah dibersihin. Oke, seperti biasa kita ngulek dulu atau ngulek ala-ala. Buat kasih tunjuk doang sebentar. Bam. Terus gua ngulek pakai apa, tangan nih? Alright, this is it, people. Let's move. Let's go, 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 go. Oke, jadi kemiri dan bawang putih. Ini bawang putih kecil-kecil. Kurang lebih 3 bawang putih besar, oke? Jadi kita kasih garam dikit, lalu kita ulek. Oke, magic udah jadi paste-nya. Ini makin halus makin bagus ya. Jadi uleknya yang halus. Langsung kita mau masak. Pertama, ini gue belajar dari chef senior Chinese dulu. Itu katanya kalau masak kepiting biasanya kan orang dikukus atau direbus dulu supaya mateng kepitingnya sebelum masak sama sausnya. Tapi kepiting itu kan harus cepet karena harus dimakan secara fresh. Yang paling cepet itu digoreng, di deep fry. Jadi kita akan deep fry dulu sebelumnya. Deep fry caranya seperti biasa, with the gun here. Kita nyalain apinya. Terus kita kasih minyak. Sedikit aja. Ini bukan mau matengin ya jadi kepiting goreng, bukan. Tapi cuma buat warna dan buat supaya color. Karena more color, more flavor. Tips of the day. Lanjut. Tips of the day. Dikasih maizena, cornstarch. Jadi kalau Chinese food atau banyak Indonesian food juga, itu kan ada barang digoreng terus habis itu dikasih saus. Nah, supaya lebih lengket sausnya itu dikasih tepung maizena. Sedikit aja di coating seperti ini. Nanti sausnya lebih nempel. Yes. Oke, jadi nggak usah terlalu banyak juga, jadi nanti jadi kepiting goreng tepung. Makannya susah. Jadi kira-kira seperti ini aja. Oke, kalau udah panas biasa masukin kepitingnya. Ini bentar banget ya, apinya juga kecil aja deh. Oke, tuh udah sedikit berasap. Goreng dulu sebentar aja. Tuh, kalau matang langsung jadi merah. Kalau perlu siram-siram minyak. Jadi again ini bukan mau matengin. Oke. Kita sedikit aja. Sip. Lanjut. Tips nomor 2 hari ini.
kakinya matang lebih cepat daripada cangkang claw-nya, capitnya. Jadi angkat dulu. Lanjut. Setelah digoreng matang, tapi ada dalamnya masih mentah, kalau kalian bisa lihat di sini. Jadi dipisahin capitnya, terus dipecahin sedikit biar nanti orang, nanti orang makannya nggak susah. Ini harus pelan-pelan ya, karena kalau pecah PR deh bersihinnya. Tuh, sampai kira-kira seperti ini. Ya, patah juga. Ini bisa juga. Oke, pecahin seperti ini kira-kira. Oke, satu lagi. Seperti ini, rasa bisa nyerap. Matangnya juga lebih cepat. Next, we cook dish. Oke guys, telenan kesayangan gua yang udah gua punya 15 tahun tadi barusan. Oh, hell no! Jadi kalau kalian punya telenan bagus yang anggur, please send it to me. Oke, lanjut. Oke, nyalain apinya. Kalau punya penggorengan masih basah, terus mau cepet-cepet masak, mau cepet-cepet keringin, nih gue kasih tahu cara triknya nih buat ngeringin. Pasti dalam 30 detik langsung kering. Belum. Oke, kita mulai masak ya. Pertama, pasti minyak. Sedikit aja minyaknya. Emang ini ada menteganya, tapi bukan berarti masaknya semua pakai mentega, karena pasti gosong, harus pakai minyak sedikit. Sudah panas, apinya boleh dikecilin dikit. Langsung masuk bumbu halus, nih bawang putih sama kemiri. Ini nggak perlu masak kayak masak nasi goreng yang kemarin itu, ini apinya kecil-kecil aja, lebih santai. Oke. Tumis dulu sedikit. Boleh tambah masuk menteganya sekarang. Lelehin. Nah, ini udah pasti kalau mentega sama bawang putih langsung pada nanya, masak apa? Karena wangi banget. Boleh masukin bawang merah dan bawang putih langsung. By the way, ini nggak harus pakai wok kayak begini ya, bisa pakai apa aja yang di rumah. Penggorengan juga nggak apa-apa, even panci juga nggak apa-apa. Oke, bacon potong kotak-kotak atau panjang-panjang, it doesn't matter. Masukin. Kalau mau baconnya lebih garing, gue personally lebih suka yang yang nggak begitu garing kalau bacon. Tapi kalau kalian suka yang garing, masukin baconnya duluan, goreng dulu sampai garing. Nah, bacon itu mau sapi, mau babi, mau turkey, itu rasanya gurih. Jadi bisa jadi bumbu juga. Daun bawang masukin. Buat nambah wangi aja sih. Jadi ini macam bawang-bawangan. Mau pakai bombay juga boleh, masukin aja. Oke, next, saus tiram. Masukin 1 sendok makan. Terus kecap Inggris juga 1 sendok makan. Aduk. Oke guys, ada satu bahan yang gua nggak bisa, cannot live without. Jadi gua masak apapun, mau western, mau Chinese food, biasanya gua pakai ini. Ini namanya angciu. Ini bukan sponsor ya, tapi emang gue selalu pakai ini. Gue diajarin sama gue, ini itu air sari tape. Jadi kalau bikin tape ada airnya,
Yes, ada alkoholnya sedikit, tapi kalau dimasak kan alkoholnya hilang. Nah, ini buat penyedap. Rasanya manis, jadi minumannya wangi. Sih, kasih ke pinggirnya. Selalu coba deh tumis sayur pakai itu enak banget. Jadi kalau udah mulai coklat dan udah misah seperti yang tadi dibilangin, langsung masukin ke pitingnya. Ups, sorry nggak kelihatan ya. Yes. Oke, langsung diaduk-aduk biar meresap. Nah, ini harus hati-hati karena bawang putihnya udah mulai empuk. Jangan sampai hancur. Last one, kepitingnya kan dalamnya masih mentah dagingnya. Ditutup biar cepet matang. Apinya kecilin. Paling tunggu sekitar 5 menit. 5 minutes later. Oke, masak apapun jangan lupa dicobain. Ini sama sekali gue belum kasih ya, garam micinnya segala macam. Karena mentega harus hati-hati. Ya, harus tambahin garam lagi dikit. Micin dan Royco. Oke, mestinya sudah matang. Oke, katanya harus direview rasanya, terus kayak ekspresif. Ada gak sih yang demo masak gitu, begitu dicobain terus kayak ya nggak enak. Oke. Ini enak tapi harus pakai nasi karena ini butternya banyak banget. Apa sih? It's really good. Oke guys, ini dia caramelized butter crab ala gua. Please, kalau yang coba di rumah, jangan lupa tag kita di Instagram @rayjansenradio dan Instagram personal gua @rayjansen. Stay tune, subscribe to the channel, dan juga tungguin podcast-podcast kita dan other cooking videos. Stay safe, stay healthy, and don't forget to cook at home. Bye-bye.